Satu pemain keturunan dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan PSSI, yaitu Dean Zandbergen. Kabar Dean Zandbergen telah melakukan komunikasi dengan PSSI di-share oleh Yusa Nugraha. Menurut pengakuan striker yang berkarir di Triple V Venlo tersebut, ia berhubungan dengan pihak federasi belum lama ini. Saya mendapatkan kabar yang cukup menarik dan kabar yang bagus juga dari Dean, ucap Yusa Nugraha di kanal YouTube pribadinya. Dean Zandbergen cerita bahwa beberapa waktu lalu ia komunikasi dengan staf PSSI yang sekarang, staf PSSI yang saat ini, sambungnya. Ya, menariknya bukan hanya dengan PSSI saja. Striker berusia 23 tahun tersebut juga berkontrak dengan agen yang banyak membantu pemain keturunan untuk dinaturalisasi, yakni Fardi Bahdim. Setelah itu saya menanyakan ke dia kapan komunikasi dilakukan. Dean Zandbergen bilang belum lama ini. Belum sebulan yang lalu dia komunikasi dengan PSSI, dengan Fardi. Kata Yusa Nugraha lagi. Tidak hanya melakukan kontak dengan PSSI, Dean Zandbergen juga sempat video call dengan staf ahli Kemenpora HAM dan HAM Medan. Meskipun begitu, tidak diketahui apakah memang Dean Zandbergen masuk dalam daftar naturalisasi PSSI. Apalagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tidak ada tambahan naturalisasi untuk periode Juni 2025. Patrick Kluivert diminta untuk memanfaatkan skuad yang sudah ada untuk tim Merah Putih saat ini. Belum ada rencana tambah pemain naturalisasi. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada saat ini. Kita fokus ke bulan Juni dengan pemain yang sudah ada, ucap Erick Thohir. Sebagai informasi, Dean Zandbergen merupakan pesepak bola kelahiran Belanda pada tanggal 5 September 2001. Artinya, pesepak bola yang berposisi sebagai penyerang ini usianya telah menginjak 23 tahun. Karirnya di dunia sepak bola memang lebih banyak berkutat di negeri kincir angin. Sejak masih berusia muda, dia sudah berlatih bersama TOGP Youth, SC Excelsior, hingga BVV Barendrecht. Bersama tim yang disebut paling akhir ia bermain hingga 2020. Selepas itu Dean Zandbergen berpindah menuju Westlandia U21, yakni pada tahun 2020-2021, kemudian memperkuat Excelsior U21 pada tahun 2021-2022, TOGP 2223, dan terakhir direkrut oleh Sparta U21 pada Juli 2023. Sepanjang musim bersama Sparta U21, Dean Zandbergen telah bermain sebanyak 32 di kasta ketiga Liga Belanda. Dari semua aksinya tersebut dia menyumbangkan 5 gol dan juga catatan 6 assist. Performa impresifnya itulah yang membuat Dean dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang saat ini tengah berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie musim 23-24. Namun pada Juli 2024, dia resmi bergabung dengan FC Dordrecht yang membuka peluang bagi penyerang berusia 23 tahun tersebut untuk merasakan debut di tim utama. Dan bersama FC Dordrecht, Dean tampil dalam 25 laga dan mencatatkan 3 gol serta 3 assist. Dean Zandbergen kemudian pindah ke Triple V Venlo yang juga tampil di kasta kedua Liga Belanda. Sejauh musim ini Dean Zandbergen tampil di 6 pertandingan dan baru membuat 1 assist saja. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes bikin heboh jagat media sosial. Dia dikabarkan bergabung dengan MU. Dan MU yang dimaksud bukanlah Manchester United, melainkan Mortar Utama. Ya, kabar tersebut sudah mulai tersebar di media sosial, salah satunya di akun Instagram @cirebonberita Senin 21 April 2025. Dalam video yang beredar tampak Martin Paes mengenakan jersey kuning sedang berjalan menuju tempat konferensi pers. Dia kemudian duduk dan juga langsung dikerubungi oleh para wartawan. Terdapat keterangan dalam video itu bahwa Martin Paes bergabung dengan MU. Di samping itu, video tersebut meski belum bisa dikonfirmasi, diduga merupakan hasil olahan dari Artificial Intelligence atau AI. Terlepas dari kebenaran video tersebut, akun Instagram Mortar Utama atau MU sendiri memang sempat memberikan sedikit bocoran perihal kerjasama mereka yang bersinggungan dengan Timnas Indonesia. Lewat akun resmi di Instagram @mortarutama.official, mereka mengunggah reels yang menunjukkan video berisikan bendera partner bertuliskan Mortar Utama. Terdapat juga keterangan nantikan aksinya. Dalam caption video tersebut turut menyematkan tagar Timnas Indonesia. Warganet pun mulai memberikan komentar yang berhubungan dengan skuad Garuda. Jadi kepo nih, mantap, tulis salah satu warganet. Apa ini? Timpel lainnya, Mortar X Martin Paes, tambah warganet yang lain. Ya, Timnas Indonesia diketahui memang sering melakukan kolaborasi dengan berbagai brand. Kampanye video yang memperlihatkan Martin Paes ini mungkin merupakan bagian dari hal tersebut.
Terlepas kehebohan yang terjadi di media sosial perihal kiper FC Dallas tersebut, Timnas Indonesia tengah berjuang untuk mengunci tiket ke Piala Dunia 2026. Berikut 5 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia lawan Timnas China, dan salah satunya adalah incaran lama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pekan lalu menyatakan belum ada rencana menambah pemain keturunan di Timnas Indonesia pada Juni 2025 ini. Meskipun begitu, federasi diyakini tetap bergerilya mencari tambahan personel. Laga kontra Timnas China sendiri baru akan digelar pada Juni 2025. Masih cukup banyak waktu untuk melakukan proses naturalisasi. Lantas siapa saja 5 pemain naturalisasi tambahan tersebut? Ya, yang pertama ada Kane Van Ovelen. Pemain yang satu ini berposisi sebagai kiper. Van Ovelen sendiri tengah membela FC Volendam di Divisi 2 Liga Belanda atau Eerste Divisie. Pesepak bola berusia 21 tahun tersebut disebut-sebut masuk radar PSV Eindhoven dan juga Ajax Amsterdam. Adapun Van Ovelen memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir saat zaman Hindia Belanda. Lalu yang kedua ada Dejan Zandbergen. Pemain yang satu ini berposisi sebagai striker dan juga tengah memperkuat VVV Venlo di Divisi 2 Liga Belanda. Zandbergen sendiri diketahui masih berusia 23 tahun. Belum lama ini sang pemain mengaku kepada Yusa Nugraha pernah berkomunikasi dengan perwakilan PSSI di negeri kincir angin. Ya, layak untuk dinanti apakah Zandbergen segera dinaturalisasi atau tidak. Lalu yang ketiga adalah Tristan Khaya. Tristan Khaya belum lama ini menyatakan tengah mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Hal itu segera dibaca sebagai ketertarikan berkostum merah putih. Tristan Khaya merupakan salah satu bek yang berbakat milik Ajax Amsterdam. Namun pemain berusia 20 tahun tersebut untuk sementara fokus meraih satu tempat di klub barunya. Selanjutnya ada Miliano Jonathans. Pemain yang satu ini sudah cukup lama diincar oleh PSSI, yakni sekira 5 tahun yang lalu. Jonathans yang memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya tengah membela FC Utrecht di Eredivisie. Belum lama ini sang ayah diketahui berkunjung ke Indonesia dan menemui perwakilan dari PSSI, dan patut untuk dinantikan apakah Jonathans akan dinaturalisasi atau tidak. Lalu yang terakhir adalah Pascal Struijk. Nama satu ini sebetulnya telah mengemuka sejak beberapa tahun yang lalu. Pascal Struijk tengah berkostum Leeds United yang bermain di Divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Di samping itu belum ada pernyataan resmi meluncur dari mulut pemain berusia 25 tahun ini soal tertarik membela Timnas Indonesia atau tidak. Namun, melihat ketatnya persaingan di sektor belakang Timnas Belanda, bukan tidak mungkin Struijk berubah pikiran. Klub Liga Super Malaysia Selangor FC tengah memantau pemain Timnas Indonesia Eliano Randers, dan tentu saja kabar tersebut mengejutkan bagi pecinta sepak bola. Rumor tersebut dikabarkan oleh jurnalis Afines Farhan Taharu Belengam. Melalui akun X pribadinya, pria asal Malaysia tersebut mengklaim Selangor FC sedang memantau Randers yang merupakan pemain serba bisa. Selangor sedang memantau perkembangan pemain Timnas Indonesia, Eliano Randers, yang mampu bermain sebagai wingback maupun winger. Sebut Afines Farhan dalam akun X pribadinya Senin 21 April. Pemain berusia 24 tahun ini telah mencatatkan 3 penampilan bersama Timnas Indonesia dan merupakan adik dari bintang AC Milan dan Timnas Belanda Thierry Randers. Sambungnya, Selangor FC sendiri merupakan salah satu klub raksasa Malaysia. The Red Giants menutup musim Liga Super Malaysia 24-25 di posisi kedua dengan mengemas 52 poin. Hasil dari 16 kemenangan, 4 kali imbang, dan 4 kekalahan. Ketertarikan terhadap Eliano bukan hanya datang dari Selangor FC. Sebelumnya ia juga sempat dikaitkan dengan klub Liga 2 Prancis FC Metz. Klub yang berjuluk Les Grenades itu dikabarkan juga memantau peluang untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas 25. Di samping itu, saat ini Rangers terikat kontrak dengan PSV Zwolle hingga Juni 2027. Namun peluang hengkang lebih awal tetap terbuka jika ada tawaran menarik yang datang. Apalagi Rangers belakangan ini kurang mendapatkan menit bermain di PSV Zwolle. Eliano lebih sering menghangatkan bangku cadangan atau hanya masuk sebagai pemain pengganti. Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdong buka suara soal ketertarikan sejumlah klub besar Eredivisie terhadap dirinya, termasuk PSV Eindhoven dan juga Ajax Amsterdam. Verdong mengaku tidak mempermasalahkan jika harus bergabung dengan klub seperti PSV atau Ajax. Namun ia menilai bahwa kepindahan ke Vitesse Arnhem justru akan lebih rumit karena rivalitas yang kuat dengan klubnya saat ini, yakni NEC Nijmegen. Saya pikir pindah ke Vitesse akan lebih sulit daripada ke Ajax atau PSV, ujar Verdong, sumber Forza NEC.
Bek berusia 27 tahun tersebut juga bicara soal pulang kembali ke klub lamanya Feyenoord Rotterdam. Verdonk tidak menutup kemungkinan untuk pulang ke klub tempat ia tumbuh sebagai pesepak bola. Tentu saja saya tumbuh bersama Feyenoord, tetapi saya sendiri tidak banyak terlibat dengan klub itu, kata Verdonk. Saya mendukung klub itu, kami tidak bisa hanya menjadi juara. Jadi saya berharap Feyenoord yang menjadi juara, tetapi jika saya bisa melakukannya, saya ingin melakukannya, ucap Verdonk menambahkan. Ya, meski diminati sejumlah klub papan atas Liga Belanda, Verdonk saat ini masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen hingga tahun 2028. Pemain yang bisa beroperasi sebagai bek sayap kiri dan juga bek tengah ini juga masih senang berada di NEC Nijmegen. Apakah Patrick Kluivert akan memanggil Ken van Overlen untuk memperkuat timnas Indonesia melawan China di matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia? Ya, kabar membahagiakan datang dari Belanda. Kiper FC Volendam yang baru saja memastikan promosi ke Eredivisie yakni Ken van Overlen tertarik membela timnas Indonesia. Mengutip dari akun @football.indonesia, kiper yang bertinggi badan 199 cm tersebut siap jika tenaganya dibutuhkan timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu dilansir dari Volendam Insight, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam berminat pada Ken van Overlen. Jika Indonesia membutuhkan, dia siap, tulis @football.indonesia. Ya, Ken van Overlen menjalani debut sebagai pesepak bola profesional di pekan ke-34 Eredivisie 23-24. Saat itu ia bermain full saat FC Volendam kalah 1-2 dari Go Ahead Eagles. Berkat bantuan Ken van Overlen, FC Volendam dipastikan promosi ke Eredivisie ketika musim masih menyisakan 4 pekan lagi. Kemudian pertanyaan muncul, apakah mubazir jika PSSI menaturalisasi Ken van Overlen? Bukannya timnas Indonesia sudah memiliki Martin Pas, Emil Audero di posisi penjaga gawang? Ya, jawabannya tak ada yang mubazir di sepak bola. Baru berusia 21 tahun, tenaga Ken van Overlen dapat diandalkan untuk jangka panjang bagi timnas Indonesia. Satu lagi, semakin banyak pemain berkualitas, level permainan timnas Indonesia dijamin tak akan menurun ketika ada pemain andalan yang absen. Di samping itu, nasib apes juga menimpa deretan kiper timnas Indonesia saat melawan China. Martin Pas dipastikan absen melawan China karena telah mengantongi 2 kartu kuning, sehingga harus melakukan skorsing 1 pertandingan. Sementara Emil Audero berpotensi absen melawan China karena jadwal padat yang dimiliki oleh sang klub. Jika Palermo lolos ke final playoff promosi ke Serie A 25-26, wakil Pulau Sisilia itu masih memiliki jadwal pertandingan pada Minggu 1 Juni 25 atau Senin 2 Juni 25 dini hari waktu Indonesia Barat. Di samping itu, JSS lebih dahulu merasakannya musim panas tahun lalu. Imbas membela Venezia kontra Cremonese di final playoff Serie A pada Senin 3 Juni 2024, JSS absen saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima Grup F, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni 2025 sore waktu Indonesia Barat. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.